Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 6? Tetap semangat ya walau belajar dari rumah. Oke, untuk kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 6 ya, masih di jilid 6A. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Dan untuk kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan untuk latihan soal subtema 3. Oke, langsung saja adik-adik sekalian ya. Kita ke halaman 73 ya, latihan soal subtema 3. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 6. Oke, kita mulai dari muatan muatan IPA ya. KD 3.1. Nomor 1. Makhluk hidup perlu kita lestarikan karena jawaban yang paling tepat adalah yang A, yaitu dapat menjaga keseimbangan ekosistem. Lanjut kita ke soal nomor 2. Contoh pelestarian secara ex situ pada hewan langka adalah, jadi pelestarian itu bisa secara ex situ dan secara in situ ya. Kalau pelestarian secara ex situ itu contohnya apa? Di sini udah saya tuliskan ya. Nah, ini. Jadi pelestarian secara ex situ contohnya adalah kebun raya, kebun binatang, dan juga taman safari. Jadi pelestarian secara ex situ itu pada hewan langka itu berarti dilestarikan bukan di tempat atau di habitat aslinya ya. Contohnya di kebun binatang, tetapi tempat tersebut tentunya didesain atau dibuat sedemikian rupa menyerupai dengan tempat aslinya. Itu nomor 2. Lanjut ke soal nomor 3. Kita dapat melestarikan tumbuhan langka dengan cara, jawabannya ini ya. Yang pertama dengan mengembangbiakkan melalui kultur jaringan, kemudian yang kedua tidak menebang pohon sembarangan, dan yang ketiga dengan melakukan penghijauan. Lanjut kita ke soal nomor 4. Apakah burung cendrawasih termasuk hewan langka? Jika iya, apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Oke, untuk yang nomor 4 ya, burung cendrawasih itu termasuk hewan langka, jawabannya adalah iya. Alasannya karena banyak diburu untuk dimanfaatkan bulunya yang indah, sehingga burung cendrawasih semakin langka. Itu ya adik-adik untuk nomor 4. Kita lanjut ke nomor 5. Mengapa kita perlu melestarikan hewan dan tumbuhan? Ya, alasannya nih, agar hewan dan tumbuhan tidak punah sehingga dapat terus dimanfaatkan. Kemudian yang kedua untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Itu ya adik-adik sekalian untuk muatan IPA, mungkin bisa di pause terlebih dahulu kalau terlalu cepat untuk disalin ya. Kita lanjut ke muatan berikutnya yaitu bahasa Indonesia. Di sini ada sebuah teks ya. Untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan 4, saya bacakan terlebih dahulu ya. Komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia. Komodo termasuk hewan karnivora. Komodo memiliki ekor yang sama panjang dengan tubuhnya. Komodo memiliki lidah yang panjang, berwarna kuning, dan bercabang. Komodo secara alami hanya ditemui di Indonesia, di Pulau Komodo, Flores, Rinca, dan beberapa pulau lainnya di Nusa Tenggara. Pulau Komodo dikenal sebagai habitat asli hewan komodo. Pulau ini juga merupakan kawasan Taman Nasional Komodo yang dikelola oleh pemerintah pusat. Di Pulau Komodo, hewan komodo hidup dan berkembang biak dengan baik. Habitat komodo yaitu padang rumput kering terbuka, savana, dan hutan tropis pada ketinggian rendah. Saat ini habitat komodo di alam bebas telah menyusut akibat aktivitas manusia. Komodo juga telah ditetapkan sebagai salah satu hewan yang terancam punah. Oke, untuk soal nomor 1, informasi yang terdapat pada paragraf pertama yaitu ini. Jawaban yang paling tepat adalah makanan komodo ya. Nah, ini sebenarnya untuk yang paragraf pertama ini sebenarnya penjelasan tentang komodo ya. Komodo itu apa? Tetapi di sini ada juga ya dengan kata komodo termasuk hewan karnivora. Ini adalah jenis makanannya. Nah, maka yang paling tepat adalah yang B
B untuk nomor 1. Kemudian nomor 2, informasi mengenai komodo ditetapkan menjadi hewan langka terdapat pada paragraf yang ketiga ya. Kita lihat di sini paragraf ketiga, ini paragraf kedua. Nah, ini paragraf ketiga ini ya, habitat komodo itu padang rumput kering terbuka dan seterusnya ya. Jadi ini di paragraf ketiga ya. Kemudian nomor 3, kata-kata tidak baku dalam teks tersebut adalah, oke, untuk yang nomor 3 di sini udah saya tuliskan ya adik-adik sekalian. Nah, nih. Yang pertama ada kata ditemui, harusnya yang baku ditemukan. Kemudian aktivitas. Nah, yang baku itu bukan pakai F tapi pakainya V ya, aktivitas. Kita lanjut ke soal nomor 4. Tuliskan simpulan dari teks tersebut. Oke ya, jadi simpulan dari teks tersebut, komodo merupakan spesies kadal terbesar dari Indonesia yang terancam punah. Itu ya untuk simpulan dari teks di atas atau teks yang sudah kita baca. Kemudian nomor 5, tuliskan langkah-langkah membuat simpulan dari sebuah teks. Ya, ini di materi juga ada dari sekali, ini sudah saya tuliskan ya. Jadi yang pertama membaca teks secara keseluruhan, kemudian menemukan informasi penting dalam teks. Yang ketiga membuat simpulan berdasarkan informasi penting. Itu ya untuk muatan bahasa Indonesia ya. Silahkan kalau terlalu cepat bisa di pause terlebih dahulu adik-adik untuk disalin. Kita lanjut ke muatan pelajaran berikutnya ya, halaman 74. Di sini ada muatan pelajaran IPS. Nomor 1, Plank Kat Thai merupakan lagu kebangsaan dari negara, jawabannya adalah Thailand ya. Kemudian nomor 2, Ayah Komang akan berkunjung ke luar negeri. Sebelum berangkat, Ayah Komang menukarkan sejumlah uang rupiah dengan mata uang real. Berdasarkan jenis mata uangnya, negara yang akan Ayah Komang kunjungi adalah, jawabannya yaitu Kamboja ya adik-adik sekalian ini ya. Sudah saya tuliskan Kamboja. Nomor 3, fauna endemik dari negara Thailand adalah, nah endemik itu berarti biasanya hanya ada di suatu tempat tertentu, itu dinamakan endemik. Nah, fauna endemik dari negara Thailand di materi juga ada adik-adik sekalian, tapi di sini sudah saya tuliskan ya untuk nomor 3. Fauna endemik dari Thailand itu ada gajah, kemudian kucing batu, kukang benggala, tupai ekor sikat, dan juga seladang. Ini adik-adik bisa disalin kalau terlalu cepat ya. Jadi gajah, kucing batu, kukang benggala, tupai ekor sikat, dan seladang. Nomor 4, bunga rafflesia merupakan flora endemik dari negara Indonesia ya. Ini nomor 4 sudah jawab yaitu Indonesia. Nomor 5, tuliskan masing-masing satu contoh flora dan fauna endemik dari 5 negara di Asia Tenggara ya. Kita pilih 5 negara. Nah, tentunya yang pertama Indonesia ya, negara kita sendiri ya. Flora endemiknya itu ada matoa, kayu cendana, kemudian faunanya ada komodo, harimau Sumatera. Sebenarnya banyak ya, ini saya tuliskan 22. Kemudian Malaysia, floranya ada cempaka kuning dan lamtoro, faunanya ada bulus dan harimau Malaya. Singapura, floranya ada tembusu dan bougainville, faunanya ada kehung dan kepala timah. Kemudian Thailand, floranya ada pohon terengguli dan mangrove, faunanya ada kukang benggala dan seladang. Yang kelima ada negara Brunei Darussalam, floranya ada bambu dan liana, faunanya ada cupang Brunei dan pelanduk kancil. Itu ya adik-adik sekalian untuk soal nomor 5. Kalau terlalu cepat bisa di pause terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan ke muatan PPKN ya, KD 3.1 nomor 1. Contoh penerapan sila kelima Pancasila terkait dengan sikap peduli terhadap hewan adalah, oke, di sini sudah saya tuliskan ya, yaitu memberi makanan secara adil kepada hewan peliharaan. Itu ya dari sekalian untuk nomor 1 ya. Lanjut ke nomor 2. Dedi bersama kedua orang tuanya berdiskusi untuk menentukan jadwal merawat tumbuhan. Kegiatan tersebut menunjukkan pengamalan sila 4 Pancasila ya, sila keempat Pancasila ya.
dengan cara diskusi atau musyawarah. Kemudian nomor 3, bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya berupa berbagai tumbuhan di sekitar adalah penerapan sila pertama Pancasila ya. Nomor 4, tuliskan 2 contoh penerapan sila kedua Pancasila yang menunjukkan sikap peduli terhadap hewan peliharaan. Oke, untuk yang nomor 4 di sini sudah saya tuliskan adik sekalian ya. Jadi nomor 4 jawabannya misalnya ini, tidak menyakiti hewan peliharaan. Kemudian yang kedua, memberi makan kucing yang sedang kelaparan. Lanjut kita ke soal 5. Tuliskan pengalamanmu dalam menerapkan sila-sila Pancasila yang menunjukkan sikap peduli terhadap tumbuhan dalam bentuk cerita. Oke, untuk yang nomor 5 ya. Kita lihat di sini. Nah, ini. Rumahku terlihat sejuk dan asri. Ada banyak tanaman di pekarangan rumah. Kami sekeluarga merawat tanaman dengan baik. Kami berbagi tugas secara adil untuk merawat tanaman sesuai kemampuan. Keluargaku selalu bersyukur atas karunia Tuhan sehingga bisa memanfaatkan tanaman di pekarangan. Itu adik-adik contohnya dalam bentuk cerita. Silahkan adik-adik bisa di-pause kemudian disalin terlebih dahulu ya kalau terlalu cepat untuk muatan PPKN. Kita lanjut ke muatan pelajaran terakhir, ada SBDP ya, nomor 1. Cat akrilik dipakai dalam teknik pewarnaan yaitu plakat ya. Kemudian nomor 2, agar pengunjung lebih teratur saat masuk ke ruang pameran sebaiknya dibuat jalur masuk dan keluar. Nomor 3, cat akrilik memiliki sifat mudah kering. Nomor 4, agar ruang pameran lebih indah sebaiknya dibuat dekorasi. Dan nomor 5, bagaimana cara membuat pameran hasil karya seni di sekolah? Jelaskan. Nah, ini untuk nomor 5 jawabannya agak panjang ya adik sekalian. Nanti kalau terlalu cepat bisa di pause terlebih dahulu. Oke, jadi yang pertama siapkan ruang pameran, selanjutnya atur meja dan kursi sedemikian rupa agar pengunjung merasa nyaman. Kemudian buat denah pameran untuk menuntun pengunjung. Selanjutnya buat dekorasi agar ruang lebih menarik. Kemudian kelompokkan hasil karya seni dan berilah keterangan nama pembuat serta kelasnya. Dan yang terakhir, presentasikan hasil karya seni tersebut ya. Jadi setelah ada pengunjung, kita bisa mempresentasikan hasil karya seni yang telah kita buat terhadap pengunjung atau kepada pengunjung. Itu ya adik-adik sekalian untuk penjelasan latihan soal subtema 3 di tema 1 ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap kegiatan yang kita lakukan. Saya rasa cukup sekian, dan untuk penjelasan soal berikutnya tetap ikuti terus di channel Devina Mutia. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.